Oke, sesuai apa yang gue posting di community post tentang bakal mulai nonton dan nge-review anime-anime avant-garde, dan thank you juga BTW buat yang udah rekomendasiin beberapa anime avant-garde yang belum pernah gue tonton juga, gue mungkin bisa mulai dulu lewat salah satu anime avant-garde yang pernah gue tonton sebelumnya, dan jadi salah satu anime favorit gue sepanjang masa. Sonny Boy, anime yang dari visualnya kelihatan nggak biasa, apalagi nyelam langsung ngeliat ceritanya yang juga dibawain secara nggak biasa, dan persepsi audiens yang juga campur aduk, kalau bisa dibilang. Tapi ini salah satu anime yang meskipun gua harus benar-benar memproses narasinya hampir 5 episode dan sampai 6 episode kalau nggak salah, dan baru paham maksudnya ini anime kayak gimana setelah itu, akhirnya punya impact yang luar biasa menurut gua. Spoiler alert, kalau lu pada belum nonton, bisa tonton dulu animenya dan balik lagi ke video ini buat kita bahas bareng-bareng. Disclaimer juga, karena gue memandang anime ini bisa timbul banyak perspektif sama pemaknaan berbeda antara satu penonton dengan penonton lain, gue akan sangat terbuka buat lu kasih opini dan pandangan lu tentang anime ini. Nggak ada yang salah, nggak ada juga yang paling bener. Udah nonton? Let's go lah. Seri nonton anime avant-garde, edisi pertama, Sonny Boy. Sebenarnya setting Sonny Boy di awal cuma biasa, nggak ada yang terlalu sensasional atau apa. Settingnya di sekolahan aja, tapi tahu-tahu sekolahan itu jadi pindah dunia, pindah dimensi lebih tepatnya. Usut punya usut, ini karena anak-anak di sekolah itu jadi punya kekuatan spesial, dan yang paling ngaruh ke nasib semuanya di dimensi itu adalah tokoh utama kita, Nagara. Nagara diceritain kayak your typical loner at school aja sih. Dia kurang bisa bergaul sama teman-teman sekelasnya, putus asa dengan masa remajanya, dan begitu semua kelempar ke dimensi ini, Nagara jadinya dari anak yang paling terpinggirkan karena loner itu malah jadi sengaja dipinggirkan. Karena, pertama, hampir tiap anak punya kekuatan tertentu kayak ngatur gravitasi, manipulasi, terbang, kecerdasan super, dan lain-lain. Tapi dia sendiri nggak punya power, atau belum ketahuan aja. Kedua, ketika situasi antara anak-anak yang sama-sama punya power ini nuntut bukan anak-anak lain memihak satu kelompok dan memusuhi atau nyegah kelompok lain buat berkuasa karena power mereka, Nagara milih buat nggak mihak siapa-siapa. Sebenarnya Nagara nggak cuma sendiri dalam hal terpinggirkannya ini, karena ternyata ada banyak anak-anak yang entah mereka berada di posisi swing karena murid-murid lain masih pada respect, netral gitu lah ya. Ada yang tegas nolak terlibat, dan ada juga yang sama-sama nggak dianggap. Anak-anak ini ada Nozomi, siswi pindahan yang nggak paham banget dinamika sosial di sekolah barunya, tapi dia juga milih nggak memihak salah satu dari kelompok yang ada. Terus ada Rajdhani, si jenius yang nyoba mencahin segala teka-teki, dari gimana mereka bisa balik ke dimensi asli alias dunia asal mereka, sejauh apa kekuatan masing-masing anak di situ, sampai apa kekuatannya negara. Rajdhani kalau gue bisa bilang best boy sih, jadi karakter kunci buat gimana mereka navigasi semua masalah di dimensi itu. Lastly, ada Mizuho, another loner sama kayak Nagara, tapi bedanya Nagara itu pasif. Kalau ada yang reach out, mungkin dianya yang bingung gimana nyikapinnya. Sementara Mizuho bener-bener anti buat bergaul, karena dipandang sebagai social outcast juga, karena dikira aneh gitu, gaulnya kok sama kucing aja. Ini belum juga termasuk karakter-karakter lain yang punya peran lumayan gede di plotnya, kayak Asakaze yang nge-rebel dari perintah student council atau OSIS-nya mereka yang berusaha banget ngontrol semua anak sekolahan itu, ada Hoshi yang ngeklaim sebagai pemberi harapan buat anak-anak di situ, Pony si calon ketua dengan privilege luar biasa, sampai ada Cap, si atlet baseball yang berbadan besar yang akhirnya ditunjuk sebagai ketua student council buat mimpin mereka semua balik ke dunia asal mereka. Semua karakter di sini dengan keunikan power masing-masing dan gesekan sosial di antara mereka sebenarnya punya tujuan yang sama, kembali ke asal, balikin satu sekolah ke dimensi aslinya, balik ke Jepang yang ada di bumi. Tapi emang cara kembalinya itu, narasinya itu yang dibikin sangat rumit. Banyak banget pakai perumpamaan, simbol, kiasan, visualisasi tempat dan power, serta interaksi antar karakter gitu. Gimana misalnya ada power struggle alias perebutan kekuasaan antara geng yang satu dengan geng yang lain, dan masalah diri, Nagara, Nozomi, Mizuho, dan Asakaze yang diceritain dengan cara yang unik, dan lain-lain. Belum lagi, alurnya juga nggak kayak tipikal cerita yang pakai three-part structure, walaupun kalau dilihat lebih lagi, aslinya pakai. Nah, justru di situ yang bikin unik. Premis yang intinya simple, tujuannya balik ke dunia asal, tapi diceritain dan digambarin secara rumit. Cuma kalau lu bisa bikin interpretasi sendiri dari makna tersirat dari animenya, lu bakal kayak, wah, ini keren banget sih. Yang gue bilang ada sesuatu yang buat gue adalah indah banget dari rumitnya cerita dan uniknya visual dari Sonny Boy ini adalah gimana series ini bisa ngangkat problem krisis identitas remaja dan bahkan orang dewasa. Gue suka banget gimana anak-anak di situ digambarin punya masalah yang anak-anak seumuran mereka dan bahkan orang dewasa juga punya masalah yang sama di dunia nyata.
Kayak gimana anak-anak di situ ngerasain tersiksa hanya di bawah pimpinan Cap, si joki atlet baseball yang dipilih sama anak-anak di situ buat jadi ketua OSIS, biar bisa bawa mereka keluar dari dimensi itu, tapi malah nyalahgunain kekuasaannya dia gitu. Terus ada Hoshi dan Pony yang ngelengserin dia, yang nge-influence anak-anak itu kalau mereka nggak akan bisa cari jalan keluar tanpa mereka, dan mereka nyari-nyari scapegoat alias kambing hitam dari segala ketidakpastian di dimensi lain ini, biar kelihatan posisi mereka lebih bener dan yang lain salah gitu. Dan ada juga Asakaze dengan gengnya yang berlawanan sama Hoshi dan Pony dan anggota OSIS lainnya karena ngelihat ada yang nggak beres sama gimana mereka mimpin anak-anak sekolahan itu dan mempengaruhi guru-guru. Tapi dari semua itu, sisi yang paling menarik menurut gue itu ceritanya Mizuho dan MC kita, si Nagara. Kalau dari Mizuho, kayak yang gue bilang, kalau dilihat dari awal kayak kelihatan ansos, tapi sebenarnya alasan dia buat mengisolasi diri itu gara-gara lingkungan sosial di sekolah itu. Mizuho jadi kambing hitam dan di-framing sebagai public enemy di sekolah itu karena dia ngelaporin adanya dugaan Pony, si ketua OSIS yang gantiin Cap dan dilindungin banget sama Hoshi itu, pakai bot buat manipulasi voting pas dia nyalon jadi ketua OSIS di sekolah itu. Dari kacamata gue dan mungkin kita semua, gampang aja kita ngedukung Mizuho karena dia berani jujur ngelihat orang-orang yang main curang demi ngedapetin apa yang mereka mau. Tapi kalau kita di posisi anak-anak itu, mungkin kita bakal kebawa sama persona yang ditampilin sama Pony dan Hoshi. Pony, kalau dari luar, kelihatan kayak anak yang mirip-mirip sama Mizuho, sama-sama pendiam. Tapi bedanya, Pony punya privilege karena berasal dari keluarga kaya dan akhirnya privilege ini disegani sama banyak orang-orang, ya termasuk Hoshi. Sekalipun kelihatan nggak problematik di awal, dengan adanya kasus dugaan pakai bot ini, sebenarnya nunjukin kalau privilege yang dia punya, berupa kekayaan, dan perasaan segan dari orang-orang itu, dipakai buat dia bisa main curang dan tetap aman dari itu. Hoshi justru yang nguatin posisi Pony dengan pakai citranya Pony, biar dijadiin senjata buat ngelawan Mizuho. Hoshi ngelakuin framing ke Mizuho dengan ngelabelin Mizuho sebagai cepu dan berusaha ngerusak ketentraman di sekolah itu yang stuck di dimensi baru itu. Alhasil, Mizuho memilih mengisolasi diri dan susah percaya sama orang. Bahkan sampai Nagara yang diminta Rajdhani buat reach out ke dia pun, Mizuho sempat nyoba ngusir Nagara. Jujur, itu sakit sih men. Gue bersimpati banget sama posisinya Mizuho di anime ini. Tapi kalau gue ada di situasi itu dan jadi salah satu murid itu, gue mungkin bakal jadi hipokrit dan ngikut-ngikut masa yang mayoritas ngikut Pony dan Hoshi. Tapi emang realitanya gitu, banyak anak-anak di zaman sekolah, bahkan sampai sekarang pun, orang-orang lebih milih main aman dengan tunduk-tunduk aja ke tukang bully atau jagoan angkatan, daripada nyoba mempertanyakan sembrononya mereka. Sedih sih jujur dengan realita itu. Of course, cerita Nagara juga nggak jauh-jauh dari tema isolasi diri ini. Cuman beda dari Mizuho, dia ngerasa rendah diri karena ngerasa nggak punya kekuatan. Tapi aslinya, justru kekuatan dia adalah pindah-pindah dimensi ini, yang jadi penyebab satu sekolah pindah ke dimensi lain, dan sulit pindah ke dunia asal mereka, yang jadi plot awalnya Sonny Boy itu. Setelah diketahui Rajdhani dan akhirnya ketahuan sama banyak anak di sekolahnya, Nagara jadi makin berusaha kabur dari lingkungan sosial itu. Jadi dari yang awalnya memilih pasif dari lingkungannya, jadi aktif buat memisahkan diri. Ini mungkin makin ditambah gara-gara ada tekanan dari dua sisi. Satu sisi, Hoshi nge-push Nagara buat berusaha ngendaliin kekuatannya dan ngejadiin Nagara kambing hitam dari semua kejadian ini, gara-gara nggak bisa ngendaliin kekuatannya. Di sisi lain, ada Asakaze yang awalnya ngerasa Nagara useless karena nggak punya kekuatan, jadi minta terus ke Nagara buat segera balikin mereka ke dimensi asal mereka, dan minta Nagara buat nggak deketin Nozomi, padahal Nozomi yang deket sama Nagara duluan. Ini justru jadi poin utama yang gue tangkap selama nonton seriesnya, tapi butuh beberapa episode buat pahamnya. Pindah-pindah dimensi ini yang terjadi di tiap episode bukan disengaja dari Nagara, tapi kekuatannya Nagara ini sangat bergantung pada keinginan dan emosinya Nagara di saat itu. Perpindahan dimensi ini maksudnya apa? Yang gue tangkep, ini tuh rasa denial Nagara, alias Nagara yang menolak hidup di kenyataan yang ada sekarang dan menolak kehidupan masa remajanya. Perpindahan dimensi ini bisa dipahami sebagai labilnya emosi Nagara yang kayak selalu pengen kabur dari realita, kabur dari hal-hal yang dia rasa ngerugiin dia, kabur dari hal-hal sulit, dan kabur dari ketidakberdayaan dia. Dia ngerasa bukan siapa-siapa di lingkungan sosialnya, karena nggak bisa ngendaliin perpindahan dimensi itu. Tapi, orang-orang di sekitarnya berusaha nyadarin dia kalau dia sebenarnya bisa ambil alih kendali atas kekuatannya dia, dan bisa ngebantu mereka semua balik ke dunia asal mereka. Nozomi yang siswa pindahan aja, dan ngelihat gimana dinamika sosial di sekolah barunya itu, ngerasa posisi Nagara itu sulit, dan makin dipersulit sama lingkungan sosial yang agak brutal. Tapi dia berkali-kali nyoba nyandarin kalau Nagara bisa ngubah itu semua, dan yakin kalau Nagara punya kekuatan itu. Dia percaya kalau Nagara bisa nemuin kekuatannya, dan janji bakal nemuin dan nemenin Nagara ketika semuanya balik ke semula.
Rajdhani juga gitu, dia ngerasa kekuatan yang dimiliki sama Nagara sebenarnya tergantung sama willpower alias tekadnya, dan itu nggak secara langsung juga dikonfirmasi sama Asakaze dan Mizuho. Kalau Rajdhani pakai cara persuasif gagal, Asakaze dan Mizuho justru mempersoalkan Nagara. Kalau sebenarnya Nagara sendiri yang ogah ngubah nasibnya, dia perkilah bahwa semua itu nggak ada artinya, karena nolak kenyataan yang ada gitu. Akhirnya setelah banyak kejadian yang membahayakan anak-anak sekolahan itu, sampai ke kematian Nozomi itu, dan gimana Mizuho sama Rajdhani jadi pendorong Nagara untuk memahami dirinya dan kekuatannya, itu akhirnya jadi titik balik dari seluruh plot Sonny Boy. Mereka berhasil balik ke dimensi asal mereka, nggak cuma gara-gara kejeniusan Rajdhani sama kejujuran Mizuho, tapi gimana Nagara akhirnya nangkep kalau dia nggak bisa terus-terusan kabur dari kenyataan yang dia hadapi, dan dia berhasil ngendaliin kekuatan itu. Yang gue pahamin dari sini, titik baliknya adalah gimana Nagara berhasil memahami dirinya sendiri dan mengenal dirinya lebih lagi. Terus di endingnya, di episode terakhir, setelah semua hal-hal aneh yang kejadian di dimensi itu, tiba-tiba balik ke kehidupan biasa yang berasa kosong, nggak banyak background music, cuma ngikutin kehidupannya Nagara, dan berasa datar dan ngebosenin aja. Habis itu di depan gerbang sekolah, dia mau nemuin Mizuho, tapi Mizuho nggak notice dia, dan tatapannya Mizuho kelihatan kosong. Then, adegan paling nyelekit dari seluruh seriesnya, Nozomi yang bukannya nemuin Nagara karena udah janji, tapi malah nemuin Asakaze. Anehnya, Nagara justru ngerasa lega di situ. Terus poinnya apa dong pas sebelum-sebelumnya chaos-chaosnya gitu-gitu, tahu-tahu balik ke kehidupan yang ngebosenin dan ujung-ujungnya Nagara kehilangan semua temannya? Well, nggak semua sih. Kalau yang gue pahamin justru di adegan-adegan mundane ini atau kehidupan sehari-hari ini, secara nggak langsung nunjukin kalau Nagara udah nerima kenyataan. Nagara udah nggak berharap sesuatu yang spesial, Nagara nggak berharap kabur, dan Nagara menerima hidupnya yang biasa-biasa aja dan yang nggak terlalu bergaul secara sosial itu menjadi hal yang wajar. Dia nggak lagi putus asa gitu. Udah nggak ada lagi Nagara yang menolak kenyataannya sekarang. Kenapa Mizuho balik jadi diam dan Nozomi malah deket sama Asakaze? Gue bilang ini karena universe reset gitu ya. Karena ketika balik ke dimensi asal mereka, Nagara kayaknya nggak balik ke dunia setelah kejadian-kejadian di dimensi lain itu terjadi, tapi ke timeline di mana kejadian-kejadian yang terjadi di episode-episode sebelumnya di Sonny Boy itu nggak pernah terjadi. Yang berarti dengan hal itu, hubungan sosial Nagara dan teman-temannya nggak pernah terjadi, tapi kayaknya cuma Nagara yang punya memori tentang itu semua. Spesial untuk kasusnya Nozomi, janji nemuin Nagara itu nggak terpenuhi dan malah jadinya sama Asakaze mungkin bisa dipahami dari dua sisi. Antara Nagara yang ragu apakah Nozomi inget sama apa yang pernah kejadian sama mereka di dimensi lain itu, atau gue ngerasa karena kekuatan Nozomi sebagai pembawa harapan dan penentu arah buat orang-orang yang kehilangan arah atau kesepian, ini berarti Asakaze selama ini orang yang ngerasa kehilangan arah dan kesepian itu, ketimbang Nagara yang udah universe reset tadi, yang udah nerima kenyataan itu tadi. Makanya terakhir, Nagara cuma bisa senyum, gue I'm fine aja, nyelekit, tapi gue suka kesimpulannya sih, karena it is what it is. Wow, banyak banget yang mesti diproses dari anime ini. Sumpah dah, ini rumit, dan bahkan gue harus nonton sampai 5-6 episode gitu, baru bisa bikin interpretasi dari Sonny Boy ini. But then, ya, ini indahnya karya seni. Lu bisa lihat ini dari sisi manapun, kacamata manapun, dan gak ada yang salah. Bahkan sutradaranya, si Shingo Natsume di satu wawancara bilang kalau kita sebagai penonton bakal lebih nikmatin animenya dengan kita ngambil kesimpulan sendiri. Salah satu anime avant-garde terbaik lah, dan bisa gambarin realita kehidupan dari zaman kita remaja dan bahkan relate sampai sekarang. Gua kasih rating, maybe the Sonny Boy was the friend we made along the way, out of 10. BTW, Shingo Natsume juga nggak sekali doang ngegarap anime-anime avant-garde begini, karena salah satunya, dia berkontribusi jadi penyusun storyboard sekaligus sutradara salah satu episode dari anime The Tatami Galaxy, satu-satu anime avant-garde yang bakal gue bahas selanjutnya. Mari kita lanjutkan nonton-nonton anime-anime avant-garde ini nanti. This has been Zimmer, see you wanna see you.